Berhembus kencang kabar terkait penyegelan wisata kolam renang Sri Tanjung yang terletak di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Diduga penyegelan tersebut dikarenakan masa kontrak yang telah habis antara pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pengelola wisata. Menanggapi kabar tersebut, Kasat Pol PP Kabupaten Nganjuk Abdul Wahid menegaskan bahwa isi perjanjian kerjasama antara Pemkab Nganjuk tentang pengelolaan kolam renang Sri Tanjung mulai tanggal 9 September tahun 1999 sampai dengan 9 September tahun 2020. Tentunya kerjasama itu sudah berakhir, namun dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah mengadakan koordinasi termasuk peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3, serta sampai sekarang ini belum ada penyelesaian. Maka dari itu pihaknya datang ke lokasi untuk berkoordinasi karena di perjanjian itu menyebutkan bahwa seandainya terjadi sesuatu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kegiatan Satpol PP hari ini adalah koordinasi kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang pengelolaan kolam renang Sri Tanjung mulai tanggal 9 September tahun 1999 sampai dengan 9 September tahun 2020. Tentunya kerjasama ini sudah berakhir. Dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah mengadakan koordinasi termasuk peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3, dan sampai sekarang ini belum ada penyelesaian. Nah, makanya hari ini Satpol PP datang sini koordinasi karena di perjanjian itu menyebutkan bahwa seandainya terjadi sesuatu ini akan dimusyawarahkan. Makanya untuk mengawali kegiatan ini kami anggota Satpol PP koordinasi dengan pengelola kolam renang Sri Tanjung. Nah, hasil koordinasi hari ini bahwa belum ada titik temu. Makanya nanti setelah tahun baru ini kami dari pemerintah Kabupaten Nganjuk termasuk dari BPKAD melalui bidang aset akan mendata semua aset-aset yang ada di kolam renang Sri Tanjung ini sesuai dengan hasil kesepakatan kerjasama yang dulu ditambah dengan mungkin ada beberapa bangunan yang baru, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini sementara pendataan dulu. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi lagi. Kita undang dari pihak pengelola Gunung Arto bersama dengan tim yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang intinya bahwa kami tetap berharap karena pada saat awal melaksanakan kegiatan kerjasama ini baik, nanti selesai ini juga harus dilaksanakan dengan sebaik. Karena semua ini kan juga keluarga, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan aset yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dan kami tidak mau nanti ada muncul permasalahan baru, sehingga tetap ini musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun nanti ini ditutup atau masih beroperasi? Untuk sementara ini karena sekarang ini masa kontraknya itu sudah habis, kemudian sekarang ini juga pandemi COVID-19 ini juga meroket yang ada di Kabupaten Nganjuk, makanya mulai hari ini untuk kolam renang Sri Tanjung ini ditutup untuk sementara sambil menunggu proses selanjutnya. Sementara itu, pengelola kolam renang Sri Tanjung Joko Sabdono mengatakan berdasarkan MOU kontrak memang sudah habis masanya. Namun dirinya berharap pemerintah Kabupaten Nganjuk tetap menghitung nilai atas peralihan seperti bangunan-bangunan yang baru dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pak, kenapa hingga saat ini Sri Tanjung belum juga Bapak serahkan kepada Pemkab ini? Jadi gini ya, berdasarkan MOU memang kita sudah habis masanya. Namun demikian, secara etika ya, kita tidak sekaku itulah. MOU itu kan ada asas-asas yang belum tercantum di dalamnya, itu asas peralihan. Jadi ada bangunan-bangunan yang baru kita bangun menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini perlu ada perhatian dari Pemda. Jadi ada satu penggantian lah. Nilai berapa terserah Pemda. Yang penting dia lakukan appraisal dulu dan nanti berapa yang harus diganti oleh Pemda. Oh, saya sangat nganut gitu loh. Jadi saya sudah merasa bahwa ini bukan milik saya gitu. Ini milik Pemda gitu. Silahkan Pemda mau ambil alih dan itu haknya Pemda gitu. Aset-aset yang tak diganti sampai berapa itu? Ya kurang lebih kalau kita kemarin kita total ada kurang lebih 2 miliaran. Itu termasuk peninggian kolam besar itu, kemudian pagar keliling, kemudian tempat-tempat peristirahatan.
kemudian taman, kemudian parkiran, pagar, banyaklah nanti terserah Pemda yang mau di operasional yang mana aja gitu. Kami menyerah aja kok. Selama itu belum disetujui oleh Pemkab Pak, apa tetap tidak dipertahankan ini Pak? Ya begitulah kira-kira, jadi kita nunggu bagaimana keputusan lebih lanjut dari Pemda, kita nganut. Kalau kita tutup kok. Wah ini hari ini juga kita tutup kok. Jadi apalagi musim pandemi ini kita sadar lah itu aturan pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara yang taat hukum ya kita naati hukum lah. Dari Kecamatan Loceret, Siti Nur Khalifah melaporkan.